Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ayat firman ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai kekuatan dalam pergumulan kehidupan kita setiap hari. Ketika dilanda rasa takut, apakah kita berpaling dari Yesus atau membiarkan Dia menghibur kita? Apakah di dunia ini yang menakutkan bagi kita? Mengalami kebingungan dengan masalah keuangan? Atau masalah kesehatan kita yang sedang serius akhir-akhir ini? Ketika taufan mengamuk dengan sangat dahsyat dan ombak hampir menenggelamkan kapal mereka, murid-murid Yesus dikuasai ketakutan yang hebat. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangun dan membentak angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Maka angin reda dan danau menjadi tenang. Pada saat kesulitan, kecemasan, duka cita menghampiri kehidupan kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Maka melalui teks firman ini kita diajarkan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada hidup tanpa masalah. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Sering sekali dengan masalah yang dihadapi, kita salah, merasa bahwa Tuhan sedang tidur, tidak ada bersama kita. Tetapi apapun masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, kita tidak boleh menyerah. Sekalipun masalah bertubi-tubi, kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita, baik angin, hujan, semua itu tidak boleh membatalkan tetap berjalan bersama Yesus sampai ke tujuan kita. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa cuaca akan selalu baik. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Melalui kisah ini, Yesus mengajarkan kita melalui murid-muridnya agar berani dalam menghadapi masalah. Ketika dalam perjalanan, Yesus tertidur. Yesus sedang melatih murid-muridnya agar selalu berani atau kuat melawan badai atau masalah yang setiap saat bisa saja terjadi dan datang. Maka kita harus tetap berjalan dan mengikut Yesus hingga pada tujuan kita. Yang ketiga, Yesus sebagai pemberi damai. Perlu kita pahami bahwa tidak ada kekristenan tanpa masalah. Pasti selalu ada masalah. Walaupun air laut bergelora, hidup punya banyak masalah, namun kita harus tetap memanggil Yesus. Kita harus tetap menghadapi masalah dan gelombang kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun. Kita tidak perlu takut, selagi Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita, Yesus akan memberikan ketenangan bagi kita. Maka, dalam berbagai situasi di tengah-tengah badai yang menakutkan kita saat ini, mari berlari membawa segala pergumulan kita hanya kepada Yesus,
kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa kedamaian, sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku, tetap semangat dan hadapi segala episode hidup dengan senyuman. Amin. Shalom bagi kita semuanya.